Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamira Agripina dengan NIM 7211419198 dari Akuntansi B 2019 akan menjelaskan tentang keamanan informasi. Keamanan informasi digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer maupun non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Peralatan ini mencakup seperti mesin fotokopi, mesin fax, serta semua jenis media termasuk dokumen kertas. Tujuan dari keamanan informasi yang pertama, kerahasiaan. Melindungi data dan informasi dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Yang kedua, ketersediaan. Menyediakan data dan informasi sedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Yang ketiga, integritas. Semua sistem informasi harus memberi representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Manajemen keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi adalah aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Manajemen keberlangsungan bisnis adalah aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana. Keamanan manajemen informasi. Manajemen risiko dibuat untuk menggambarkan pendekatan ini, di mana tingkat keamanan sumber daya informasi perusahaan dibandingkan dengan risiko yang dihadapinya. Lalu, tolak ukur keamanan informasi adalah tingkat keamanan yang disarankan yang dalam keadaan normal harus menawarkan perlindungan yang cukup terhadap gangguan yang tidak terotorisasi. Lalu ada ancaman. Ancaman keamanan informasi adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Yang pertama ada ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal mencangkup bukan hanya karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja temporer, konsultan, kontraktor, dan bahkan mitra bisnis. Diperkirakan menghasilkan kerusakan yang secara potensi lebih serius dibandingkan ancaman eksternal, karena pengetahuan ancaman internal yang lebih mendalam akan sistem tersebut. Lalu yang kedua ada tindakan kecelakaan dan disengaja. Banyak terjadi kerusakan karena kecelakaan, maka dari itu sistem keamanan juga harus mengeliminasi atau mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan yang disebabkan kecelakaan. Jenis ancaman. Malicious software atau malware terdiri dari program-program lengkap atau segmen-segmen kode yang dapat menyerang suatu sistem dan melakukan fungsi-fungsi yang tidak diharapkan oleh pemilik sistem, serta dapat menghapus file atau menyebabkan sistem tersebut berhenti. Terdapat beberapa jenis peranti lunak berbahaya. Pertama, virus. Virus adalah program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program atau bot sektor lainnya. Yang kedua, worm. Tidak dapat mereplikasi dirinya sendiri tetapi dapat menyebarkan salinannya melalui email. Yang ketiga, Trojan horse. Tidak dapat mereplikasi atau mendistribusikan dirinya, namun si pengguna menyebarkannya sebagai suatu perangkat. Pada saat perangkat tersebut digunakan, perangkat itu menghasilkan perubahan-perubahan yang tidak diinginkan dalam fungsionalitas sistem tersebut. Yang keempat, adware. Memunculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu. Yang kelima, spyware. Mengumpulkan data dari mesin pengguna. Kebijakan manajemen keamanan. Ada 5 fase implementasi kebijakan keamanan. Fase pertama, inisiasi proyek. Tim yang menyusun kebijakan keamanan dibentuk. Fase kedua, penyusunan kebijakan.
Tim proyek berkonsultasi dengan semua pihak yang berminta dan terpengaruh oleh proyek ini untuk menentukan kebutuhan kebijakan baru tersebut. Fase ketiga, konsultasi dan persetujuan. Tim proyek berkonsultasi dengan manajemen untuk memberitahukan semuanya sampai saat itu, serta untuk mendapatkan pandangan mengenai berbagai persyaratan kebijakan. Fase keempat, kesadaran dan edukasi. Program pelatihan kesadaran dan edukasi kebijakan dilaksanakan dalam unit-unit organisasi. Fase kelima, penyebarluasan kebijakan. Kebijakan keamanan ini disebarluaskan ke seluruh unit organisasi di mana kebijakan tersebut dapat diterapkan. Lalu ada pengendalian. Pengendalian adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Pengendalian dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, pengendalian teknis. Pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Yang kedua, pengendalian formal, mencangkup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Yang ketiga, pengendalian informal, mencangkup program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Contoh sertifikasi profesional. Yang pertama, Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian. Yang kedua, Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi Internasional. Lalu yang ketiga, Institut SANS. Manajemen keberlangsungan bisnis. Awal penggunaan komputer aktivitas ini disebut perencanaan bencana. Namun, istilah yang lebih positif adalah perencanaan konjungsi. Elemen penting dalam perencanaan konjungsi adalah rencana konjungsi, yang merupakan dokumen tertulis formal yang menyebutkan secara detail tindakan-tindakan yang harus dilakukan jika terjadi gangguan pada operasi komputasi. Terdapat subrencana yang umum. Yang pertama, rencana darurat. Yang kedua, rencana cadangan. Yang ketiga, rencana catatan penting. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.